Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teo Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan regresi dan korelasi. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varian dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik, sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Sedangkan statistika inferensial lebih dari itu, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Analisis regresi termasuk beberapa variasi, yakni linear majemuk, dan non-linear. Fungsi dari regresi: memprediksi masa depan, memperbaiki error, memberikan wawasan baru, meningkatkan efisiensi operasional. Rumus regresi. Berikut rumus analisis regresi untuk tipe linear dan linear majemuk. Rumus regresi linear. Regresi linear merupakan model yang menunjukkan hubungan antara satu dependen variabel dengan satu independen variabel. Inilah rumus yang menyatakan model regresi linear. Y sama dengan A ditambah BX ditambah anggota dari. Catatan: Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen. Atau penjelas: A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisiensi regresi, anggota dari sama dengan error atau residu. Rumus regresi linear majemuk. Regresi linear majemuk pada dasarnya hampir sama dengan model linear sederhana, tapi jumlah variabel independennya lebih dari satu. Berikut representasi matematis dari model linear majemuk. Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 ditambah anggota dari. Catatan: Y sama dengan variabel dependen, X1, CX2, X3 sama dengan variabel independen atau penjelas. A sama dengan konstanta, BCD koefisien regresi, anggota dari error atau residu. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Macam-macam korelasi: 1. Korelasi sederhana, 2. Korelasi parsial, 3. Korelasi ganda. Macam-macam korelasi. Berikut ini beberapa metode korelasi. Korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Ada dua teknik pengukuran asosiasi yang paling populer, meliputi korelasi Pearson-Product moment dan korelasi Rings-Spearman. Korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Analisis korelasi parsial ini akan melibatkan dua variabel. Satu variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Berikut pedoman untuk memberikan interpretasi dan analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. 0,20 sampai 0,3999 sama dengan rendah. 0,40 sampai 0,5999 sedang. 0,60 sampai 0,799 kuat. 0,80 sampai 1000 sama dengan sangat kuat. Korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, dalam kurung 2 atau lebih variabel independen dan satu variabel independen. Korelasi ganda ini berkaitan dengan interkorelasi variabel independen, seperti korelasinya dengan variabel dependen. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas, X1, X2, sampai dengan Xn,
dan satu variabel terikat Y. Korelasi ganda juga memiliki koefisien dengan besar kecilnya antara hubungan variabel yang akan dinyatakan dalam bilangan yang disimbolkan 1, kurang 0, dan plus 1. Bentuk analisis korelasi. Setelah melakukan analisis korelasi, maka akan menemukan hasil atau bentuk korelasi. Antara lain, korelasi positif. Korelasi positif adalah perubahan nilai yang diikuti pada nilai variabel secara teratur pada arah yang sama sehingga mengalami kenaikan. Bentuk korelasi ini juga diartikan sebagai perubahan nilai koefisien pada pasangan data dari variabel. Contoh korelasi positif. Apabila dilakukan penambahan jumlah pupuk X, maka produksi jagung akan semakin meningkat Y. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah perubahan nilai yang diikuti dengan nilai variabel secara teratur, tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan kenaikan variabel yang tidak teratur. Contoh korelasi negatif. Jika harga barang elektronik naik X, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun Y. Tidak ada korelasi. Variabel yang tidak berkorelasi terjadi bila kenaikan nilai diikuti dengan penurunan data yang berlawanan atau tidak saling berhubungan. Dalam bentuk korelasi ini, nilai koefisien memiliki pasangan data dengan korelasi yang lemah. Contoh, wanita itu memiliki rambut yang panjang X dengan badan yang tinggi semampai Y. Korelasi sempurna. Korelasi sempurna bisa terjadi bila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Umumnya, jumlah hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas bisa diukur dengan koefisien korelasinya. Besarnya hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas biasanya diukur dengan koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berada antara -1 hingga +1. Contoh korelasi. 1. Hubungan antara kenaikan harga BBM X dengan harga kebutuhan pokok Y. 2. Hubungan usia pernikahan X dengan jumlah anak yang dilahirkan Y. 3. Hubungan tingkat pendidikan ibu X dengan tingkat kesehatan atau gizi bayi Y. 4. Hubungan tingkat pendidikan X dengan tingkat pendapatan Y. Sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.